Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Belinda Praga, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumedang Angkatan 8, Gelombang 2 tahun 2025 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang sebagai pengendali dampak lingkungan ahli pertama. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah hasil analisis terhadap artikel dan berita mengenai pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi, internet, atau media sosial. Artikel yang saya jadikan sebagai bahan untuk dianalisis ialah berjudul "Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintahan Kota Batam". Artikel ini menyoroti bagaimana pemerintah Kota Batam memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama untuk mewujudkan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi pelayanan. Pemanfaatan teknologi dilakukan melalui implementasi e-government dan sistem informasi manajemen, penggunaan media sosial untuk komunikasi publik, serta pengembangan portal informasi publik, aplikasi pengaduan masyarakat, dan layanan online seperti pajak dan perizinan. Artikel menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan sekedar inovasi teknis, tetapi transformasi budaya kerja menuju keterbukaan dan pelayanan publik yang lebih responsif. Di era digital ini, pemerintah harus mampu beradaptasi dengan cepat. Dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, penerapan teknologi tentunya juga dapat menghadirkan sebuah tantangan baru, terutama bagi aparatur sipil negara. Alasan mengapa pemanfaatan teknologi diperlukan dalam pemerintahan diantaranya karena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan terbuka, adanya kebutuhan efisiensi birokrasi yang sebelumnya rumit dan lambat, serta adanya dorongan untuk mewujudkan prinsip good governance melalui transparansi dan partisipasi publik. Melalui teknologi, pemerintah dapat menyediakan data dan layanan secara online, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah komunikasi dengan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan tentunya akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya seperti pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien, akuntabilitas meningkat, dan masyarakat bisa ikut berpartisipasi melalui platform digital. Sedangkan dampak negatifnya seperti munculnya kesenjangan literasi digital, adanya risiko kebocoran data, serta tantangan adaptasi bagi ASN yang belum siap secara kompetensi. Oleh karena itu, ASN harus memperkuat literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi dengan cerdas, aman, dan beretika. Oknum ASN berinisial FM ditangkap setelah menuliskan kalimat di status WhatsApp yang dianggap memprovokasi pengunjuk rasa. Isi statusnya dinilai dapat menimbulkan keonaran hingga kini polisi masih memeriksa di Polres Banjarbaru dan juga ada sejumlah saksi. Dari berita tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat seorang ASN yang telah dijadikan tersangka akibat unggahannya di media sosial yang dianggap menyebarkan hoaks dan menimbulkan keresahan publik. Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya kasus seperti itu. Di antaranya seperti rendahnya literasi digital ASN, kurangnya pemahaman terhadap kode etik ASN, kelemahan pengendalian diri dalam ruang digital, serta minimnya pengawasan dan edukasi internal. Terjadinya kasus seperti yang terdapat dalam berita tersebut tentunya akan menimbulkan dampak, baik itu terhadap ASN yang bersangkutan, instansi pemerintah, maupun terhadap masyarakat dan lingkungan sosial. Dampak yang akan terjadi diantaranya seperti dikenakannya sanksi pidana atas pelanggaran Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran hoaks, mencoreng citra lembaga pemerintah karena publik menilai ASN sebagai representasi negara, meningkatkan potensi konflik sosial atau ketegangan antar kelompok akibat penyebaran hoaks, serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi pemerintah.
Dari artikel dan berita yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa seorang ASN harus memperkuat literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi dengan cerdas, aman, dan beretika, menuju smart ASN yang siap mewujudkan pemerintahan modern dan responsif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.